kita mau menghadap Raja di atas segala raja pagi ini. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan melawat kita pagi ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Ya Rabba syata Rabba ya syakara mara-mara wadaka ya Rabba syikara maya Rabba. Tuhan kami datang pagi ini. Kami minta kehadiran-Mu Tuhan secara pribadi. Dan Kau Tuhan yang melawat setiap kami pagi ini Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Tahirkan kami. Kuduskan Tuhan. Dan basuh kami dengan darah anak domba Bapa. Sana hata pohone haparaha satakara barabaya. Sekarana mahasataka ya rabatakara mahasekerabaya. Ya rahasanda hana mohore hasikera barabara. Sekahana hasukura barabara. Basuh setiap kami pagi ini Tuhan. Basuh setiap kami pagi ini. Basuh Tuhan. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Basuh Tuhan. Ya rahaseda barabara seke. Rahanabaya surabaya surabaya Rehanabaya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan bertahtalah Tuhan. Tuhan bertahtalah Tuhan. Tuhan bertahtalah Tuhan. Dan Kau berkata Tuhan, segala kuasa akan diberikan kepada kami. Dan kami berkata pagi ini, tidak ada kuasa lain selain daripada kuasa surgawi. Kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Utara, selatan, barat, timur. Tuhan kuasai dengan hadirat-Mu. Tuhan kuasai dengan Roh-Mu Tuhan. Dan tidak ada kuasa lain. Tuhan, Engkau yang hadir dan melawat setiap kami pagi ini. Engkau yang hadir dan membasuh setiap kami pagi ini. Engkau yang hadir dan melakukan breakthrough di tengah-tengah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Holy to the Lamb, holy to the Lamb, holy to the Lamb. Ya segera baya segera bara. Ya ramah sana bara. Segera bara. Kudus, kudus, kudus. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kudus, kudus. Ya ramah sana bara. Segera bara baya segera bara. Anak domba Allah yang layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lama. Anak domba Allah Kau layak. Anak domba Allah Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan
duduk di tahta, dan bagi anak domba pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Anak domba lah kau layak, anak domba lah kau layak. Holy to the Lamb, untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi anak domba pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus Kau Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, 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 sebab Kau kudus Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Dan biar tempat ini menjadi kudus pagi ini, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Kudus, kudus Tuhan. Segala kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
dipuja sampai selas Engkau layak, Engkau kudus, Engkau mulia dan ditinggikan, diagukan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagukan dan dipuja sampai sebab Engkau Silakan Kau hadir Tuhan, dan dirikan tahta-Mu di tengah-tengah kami. Mari malaikat Tuhan, mari menari, mari menyanyi bersama-sama dengan kami. Mari Roh Kudus Engkau bergerak dengan bebas di tempat ini. Kau penuhi sudut ruangan tempat ini dengan Roh-Mu sendiri.
Osheke akarala pakaya karala takaya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara, di lumpuran. Biarlah nama Yesus, biarlah nama Yesus yang ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu Tuhan datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Muliakanlah Raja, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara, di lumpuran. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas. Mari lagi nyatakan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah, Yesus di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Muliakanlah nama Raja, Raja segala raja, penguasa di udara, di lumpuran. Nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara, di lumpuran. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagumkan Tuhan, hormat akan Engkau, ku kagum.
Engkau yang nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Mujizat dan tanda ketika Engkau hadir Tuhan, akan ada banyak mujizat yang terjadi. Tuhan, temui dan jumpai setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena perjumpaan kami dengan Engkau itu yang akan mengubahkan seluruh keadaan hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Permuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Mari semua yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, katakan bersama-sama, amin. Amin, amin. Apa kabar saudara? Apa kabar saudara? Luar biasa. Boleh lambaikan tangannya, berikan tos kanan kiri, katakan kamu luar biasa. Haleluya. Kebesaran Tuhan bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana.
beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus yang kita kasih. Hari Tuhan, siang hari ini Tuhan, kami menenangkan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang murid untuk kami mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Ajari kami dari kebenaran firman Tuhan, dan itu yang akan mengubahkan hidup kami, mengubahkan masa depan kami, dan itu yang menjadi breakthrough dalam hidup kami. Semua tenang dalam hadirat Tuhan. Tenang dalam hadirat Tuhan. Tanggalkan semua beban hidup kita, pergumulan hidup kita, taruh di bawah kaki Tuhan. Dan siang hari ini dengarkan firman pesan dari Tuhan sendiri. Mari Tuhan berbicaralah, dan biarlah hanya yang dari Tuhan yang bisa disampaikan melalui mimbar ini. Kami siap mendengarkan, kami siap belajar ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Satu minggu lagi Tuhan memberkati kita dan memberikan kesehatan, memberikan anugerah, berkat. Siapa diberkati Tuhan pagi hari ini? Amin. Nah, sebelum saya memulai firman pagi hari ini, saya mau cerita sedikit. Minggu lalu, Shannon anak kita, itu kami ikutkan leadership camp yang diadakan di Solo. Leadership camp ini yang adakan anak Tuhan juga, orang yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan, tapi dia menjadi motivator yang terkenal sekarang, terkenal sekali. Kalau saya sebutkan namanya pasti tahu semuanya, Mary Riana ya, pernah dengar. Dan waktu ada camp itu kami paksa sebenarnya Shannon untuk ikut, karena ini penting untuk bekal hidupnya kelak. Camp itu 2 hari nginep, dan dia pertama kalinya kita lepaskan nginep untuk ikut camp, leadership camp dengan orang-orang yang tidak dia kenal dan tempat yang asing. Nggak apa-apa kan ya, jadi untuk dia belajar dan dia bisa bertumbuh gitu. Nah, leadership camp ini terus terang biayanya cukup mahal. Saya tidak usah sebutkan angka lah, tapi kira-kira UPH gitulah, bikin UPH, uang papa habis. Mahal banget. Untuk 2 hari camp itu mahal banget. Tapi begini, saya belajar sesuatu. Mereka yang ikut camp, mereka asik ngikuti acara camp, dan saya percaya itu dari 40 anak yang ikut, mereka paling tidak mendapatkan sesuatu. Nah, kita seringkali kita menghargai apa yang kita bayar dengan mahal. Kita menghargai apa yang kita peroleh dengan pengorbanan. Padahal yang disampaikan di dalam camp itu juga semuanya prinsip firman Tuhan. Misalnya, menjadi leader itu harus melayani dengan hati. Harus menjadi leader yang menjadi contoh buat yang lain. Menjadi leader itu harus mau turun ke bawah. Itu semua kan prinsip firman Tuhan tuh, yang kita sering dengar di gereja, kita sering belajar di gereja. Tapi namanya di gereja itu kan gratis, kita enggak bayar. Kadang kita kurang menaruh banyak perhatian di situ. Padahal orang berani bayar mahal untuk dengar prinsip firman Tuhan yang sama. Ada yang datang dari Surabaya, ada yang dari Purwokerto, mereka datang ke Solo nginep untuk ikut leadership camp ini. Dan saya berdoa begini, firman kebenaran yang kita terima itu adalah prinsip firman hukum yang tertinggi dari Tuhan sendiri.
Kalau kita mau perhatikan itu, belajar daripadanya dan terima itu yang sebenarnya akan membuat kita naik dan berhasil. Nah, dalam camp itu mereka dibagi 4 kelompok sebenarnya. Di awal saya kan ikut parent meetingnya, 2 jam pertama saya harus ikut parent meeting dan mereka dibagi 4 kelompok. Dalam 4 kelompok itu berdasarkan usia saya percaya mereka jadi 4 kelompok. Sejak awal mereka disatukan dalam kelompok mereka masing-masing, saya sudah tahu sebenarnya kelompok mana yang akan menang. Kan mereka ditandingkan gitu ya, kelompok per kelompok. Saya sudah tahu sebenarnya kelompok mana yang akan menang nanti dalam camp ini. Karena apa? Saya mengamati 3 hal. Yang pertama, ada satu kelompok yang memperhatikan banget. Jadi setiap kali coachnya, mereka sebut pemimpinnya itu coachnya, ngomong apa mereka dengerin. Ada yang nyatet, ada yang mereka diskusikan. Jadi mereka sangat-sangat perhatikan apa yang coachnya ngomong. Yang lain ada yang sambil lihat HP, ada yang masih gelisah mau ditinggal orang tuanya, ada yang masih cari-cari temen. Nah itu sudah perhatiannya buyar. Lalu yang kedua selain perhatian, yang saya amati mereka antusias. Kelompok yang antusias ini, 1, 2, 3, 4 yang paling antusias, saya sudah, itu tuh. Jadi setiap coachnya ngomong apa, mereka bilang yes, yes, ya. Jadi mereka sangat antusias sekali, semangat. Dan dari awal saya lihat, wah ini menang nih, betul mereka yang menang. Lalu yang ketiga setelah antusias, ada satu kelompok yang juga mereka berpartisipasi. Jadi misalnya coachnya butuh mic gitu ya, mau ngasih mic ke coach yang lain, karena tempatnya jauh, ada satu anak yang segera berdiri, ngambil mic-nya dan dikasih coach yang lain. Itu mereka berpartisipasi. Dan mereka yang menang. Nah sebenarnya kita dalam kehidupan ya, orang Kristen maupun kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita pegang 3 hal ini, saya yakin kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Yang pertama tadi perhatian. Saat kita dengar firman, saat kita baca firman dimanapun, pastikan mata, telinga, pikiran, hati kita fokusnya ke Tuhan. Kalau kita bisa benar-benar fokus nih ya, kita bisa menyerap semuanya dengan baik. Tiba-tiba Tuhan kasih rema yang baru, Tuhan kasih ada ayat yang tiba-tiba lompat dan berbicara dalam hati kita. Asal kita perhatian. Nah, mungkin buat kita susah untuk kita bisa perhatian full untuk jangka waktu yang lama. Nah ini kebiasaan orang Jepang yang saya belajar. Orang Jepang itu cara mereka belajar ya. Misalnya mereka lagi belajar matematika. Mereka akan benar-benar fokus belajar matematika itu selama 25 menit aja. Mereka benar-benar fokus dan tidak terganggu dengan yang lain, enggak dengan HP, enggak dengan apa, tapi fokus 25 menit. Selesai, mereka fokus, selesai belajar, 5 menit istirahat. Lalu mereka akan lanjutkan lagi, 25 menit lagi fokus, 5 menit istirahat. Dan itu sangat efektif. Kalau kita bisa memfokuskan pikiran, hati, mata, telinga, semuanya untuk satu hal. Misalnya pas waktu kita dalam ibadah seperti ini, kita akan mendapat sangat banyak. Ya, yang kedua, antusias. Karena kalau orang yang semangat dan orang yang tidak semangat beda. Itu dalam hal kerohanian seperti apa? Seperti rasa haus dan lapar. Kalau kita datang ke gereja dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita pulang akan dikenyangkan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan kebenaran, dengan firman. Tapi kalau kita datang ke gereja, kekenyangan, sudah kenyang nih dari rumah. Kekenyangan di rumah sudah makan banyak, kekenyangan. Di gereja ngapain? Ngantuk. Ya toh? Tapi datanglah dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Yang ketiga, tadi apa? Setelah antusias, yang ketiga berpartisipasi. Kalau Tuhan suruh apa? Misalnya disampaikan lewat pengumuman lah, ada pelayanan rumah pintar. Tiba-tiba aku mau ambil bagian. Aku enggak mau hanya diam, duduk diam dan hanya nonton
sementara teman-teman melayani, aku mau ambil bagian. Kalau orang-orang yang sangat rohani bilang, Tuhan tidak suruh kok. Tapi setiap hal yang baik, kalau kita lakukan dengan ketulusan, Tuhan berkenanlah pasti. Apalagi ibadah yang sejati itu, kalau kita mengunjungi janda-janda, yatim piatu, orang-orang yang di bawah miskin, itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak perlu Tuhan suruh. Di firman sudah ada. Ya. Nah, terus terakhir yang saya nangkep betul-betul. Saya mau tanya ke semua nih. Kebenaran itu berguna tidak? Siapa yang bilang berguna? Kebenaran itu berguna? Tidak. Kebenaran tidak akan banyak berguna kalau tidak kita lakukan. Kalau kita setiap dengar firman, kebenaran firman, tapi kebenaran itu tidak akan berguna dan tidak akan banyak berguna dalam hidup kita kalau tidak kita lakukan. Ya, jadilah pelaku firman dan bukan pendengar. Oke? Ya, itu saya baru pembukaan, belum masuk firman. Sekarang bisa ditayangkan untuk judulnya. Saya mau bagikan hari ini tentang kerajaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara amati, dari minggu kemarin dan minggu ini, pujiannya semua berbicara tentang Yesus sebagai Raja. Kita menyambut Tuhan sebagai Raja. Ya, tadi nanti setelah firman kita nyanyikan lagi yang lagu layak dipuji dan disembah. Ya, setelah firman. Kita baca dulu satu ayat, Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekali lagi dengan semangat. Ingat tadi yang bersemangat, yang kuat. Karena beda orang yang semangat dan yang lesu beda. Sekali lagi dengan semangat ya. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada satu kata yang beberapa waktu ini saya renungkan cukup dalam. Katanya adalah dan Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia sebelum kesudahannya tiba. Kenapa Injil kerajaan? Nah, kalau dari katanya Injil kerajaan itu apa sih? Injil pertama adalah artinya kabar baik. Atau yang kedua, kalau dari bahasa aslinya Injil itu berarti juga pengumuman. Jadi kalau disambung, Injil kerajaan adalah kabar baik tentang kerajaan Tuhan. Atau pengumuman tentang kerajaan Tuhan yang akan datang. Itu Injil kerajaan. Dan Tuhan mau sebelum semuanya selesai, sebelum Tuhan datang kembali, Injil kerajaan ini loh yang harus diberitakan. Nah, kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus dan para rasul di abad pertama kekristenan, sebenarnya mereka memberitakan Injil kerajaan. Kita coba lihat contohnya ya. Apa yang Tuhan Yesus beritakan saat awal pelayanannya. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga dan melenyapkan semua penyakit dan kelemahan. Itu yang Yesus lakukan, memberitakan Injil kerajaan. Lalu Markus 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat.
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oh ya, ngomong-ngomong, sebelum Tuhan Yesus kan Yohanes Pembaptis dulu yang diutus untuk meluruskan jalan. Pesannya Yohanes Pembaptis apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Setelah Yohanes ditangkap, Tuhan Yesus juga memberitakan yang sama. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Markus 6 ayat 33. Markus 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan. Kenapa kok semua kerajaan? Apa yang diberitakan Tuhan Yesus dan para rasul waktu itu? Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Nah, lalu satu lagi kalau kita belum yakin, waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan dan dia bangkit, apakah pesannya berubah? Apakah pesannya dia berkata, oke, sudah selesai, aku sudah menebus dosa kalian, sekarang tinggal percaya, beriman aja, kalian pasti selamat. Kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka, kepada murid-murid, Kisah Rasul 1 ayat 3, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, waktu Selasa kemarin, Pak Yoyo ada ya? Pak Yoyo ngetes kita tentang doa Bapa Kami. Pak Yoyo bisa berdiri dan bisa bacakan doa Bapa Kami, Pak Yoyo. Doa Bapa Kami. Apa tuh, Pak? Iya. Apa baca? Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan Datanglah apa? Datanglah kerajaan. Ya. Lanjut. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau yang punya kerajaan. Jadi dalam doa Bapa Kami pun disebut 2 kali. Datanglah kerajaanmu, dan di ayat Engkaulah yang punya kerajaan. Jadi ini yang sebenarnya di abad awal Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah. Nah, lalu lebih jauh Tuhan Yesus juga mendeskripsikan kerajaan Allah itu seperti apa. Coba buka dengan saya Matius 13. Matius 13 mulai ayat yang ke-24. Disebutkan di hal kerajaan surga, betul? Hal kerajaan surga. Nah, di Alkitab kita ini kan masih terjemahan baru ya, tahun 1973. Di terjemahan King James dituliskan The Kingdom of God is like. Atau dalam bahasa Indonesia TB2, kalau Alkitab terjemahan baru sekarang, itu terjemahannya menjadi kerajaan sorga seumpama. Jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita, cerita kepada kita. Karena dia yang punya sorga, dia berasal dari sorga, dia mau cerita kepada setiap kita, sorga itu seperti apa. Matius 13 itu ada beberapa perumpamaan. Yang pertama, kerajaan sorga itu seperti lalang di antara gandum. Jadi, lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama, pada nanti akhir zaman akan dipilah-pilah mana lalang dan mana gandum.
Yang lalang akan dibakar, yang gandum akan dimasukkan ke lumbung. Lalu perumpamaan kedua di Matius 13 adalah biji sesawi dan ragi. Ya, tentang kerajaan sorga juga. Lalu juga di Matius 13, kerajaan sorga diumpamakan harta yang terpendam. Jadi orang yang menemukan harta yang terpendam kerajaan sorga itu, dia rela jual semua miliknya untuk mendapatkan harta yang terpendam. Juga seperti mutiara yang mahal, dia rela jual semuanya untuk mendapatkan mutiara itu. Kerajaan sorga juga disebutkan seumpama pukat. Orang menangkap ikan, dapat macam-macam ikan, tapi nanti dipilah-pilah. Malaikat pada akhir zaman akan memilah-pilah mana yang masuk dalam kerajaan sorga dan mana yang dibuang. Lalu Matius 25, Tuhan Yesus juga cerita tentang kerajaan sorga. Perumpamaan tentang 10 gadis, itu juga kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang, kata Pak Yoyo, kurang pinter. Dan yang bijaksana. Ya. Lalu hal kerajaan sorga juga seumpama talenta. Tuhan yang membagi-bagikan talenta, ada yang dikasih 5, 2, dan 1. Pada akhirnya mereka harus mempertanggungjawabkannya. Itu kerajaan sorga. Juga yang terakhir, kerajaan sorga. Yang terakhir, hal kerajaan sorga seperti pemisahan kambing dan domba. Ya. LCD-nya bisa nyala? Bentar ya. Nah, Paulus juga sama. Jadi Paulus dalam pelayanannya juga memberitakan kerajaan sorga rupanya. Paulus kalau kita baca, cepat aja saya bacakan aja ya. Kisah Rasul 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Rasul 28 ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya, sebenarnya disebutkan dengan Injil atau penginjilan di abad pertama yang dilakukan Tuhan Yesus dan para murid sebenarnya adalah memberitakan kerajaan Allah dan juga Paulus memberitakan pribadi Yesus. Sebenarnya 2 itu. Nah, penginjilan sekarang sudah berbeda. Kalau kita dengar orang Injil, datengin orang nih. Bro, mau selamat gak? Mati masuk surga. Utang lunas. Kreditan beres. Ikut Yesus asal. Ternyata beda banget dengan apa yang Tuhan Yesus dan para murid lakukan di abad awal. Karena penginjilan adalah memberitakan kerajaan Allah dan memberitakan pribadi Yesus. Ya. Nah, kerajaan Allah yang dimaksud itu seperti apa? Kita percaya kita manusia ditetapkan untuk hidup sekali dan sesudah itu kita mati dan menghadap Tuhan. Tapi tidak selesai begitu aja. Kalau orang ateis kan mereka berpikir ya udah hidup senang-senang terus sudah mati selesai. Tidak. Kita akan melanjutkan hidup dari tubuh yang fana ini ke hidup yang kekal bersama Tuhan. Dan apakah ini hanya ada di perjanjian baru? Tidak juga. Saya kemarin kan minggu lalu cerita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ternyata di Amsal 30 ayat 4, Alkitab sudah menuliskan bahwa Tuhan, Engkau tahu siapa namanya dan siapa nama anaknya. Nah tentang kerajaan Allah pun perjanjian lama juga menuliskan. Saya mau tunjukkan satu gambar. Daniel 2. Daniel 2. Ini adalah nubuatan Tuhan yang disampaikan melalui mimpi kepada Nebukadnezar dan diterjemahkan oleh Daniel.
Sebentar ya. Jangan cepet-cepet. Sebelum ini. Sebelumnya lagi. Satu-satu ya. Dari gambarnya dulu. Kalau kita semua pernah baca Daniel 2, itu adalah penglihatan Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel mengartikan mimpi raja tersebut. Dalam mimpi itu, sang raja ini diperlihatkan Tuhan satu patung yang besar banget. Kepalanya dari emas, terus badannya dari perak, pinggangnya dari tembaga, kaki dari besi, dan jari-jari kakinya dari besi campur tanah liat. Betul ya? Artinya apa? Ingat bahwa Raja Nebukadnezar dikasih mimpi di sini, jadi di atas ya. Artinya bisa ditunjukin. Emas itu berarti kerajaan Babel. Tahun 600 sebelum Masehi. Jadi di sini waktu 600 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dikasih mimpi sama Tuhan. Mimpinya ini artinya bahwa setelah kerajaan Nebukadnezar akan muncul satu kerajaan yang lebih kecil yang menguasai dunia juga. Adalah kerajaan Media dan Persia. Terpecah menjadi dua kerajaan. Itu lambang perak di sini. Lalu tembaga adalah kerajaan Yunani. Besi di paha ini adalah kerajaan Romawi. Rupanya arti mimpi dari raja ini adalah menceritakan suatu saat kelak dunia akan dikuasai oleh 5 kerajaan sebelum semuanya selesai. Nah, yang sudah berjalan 1, 2, 3, 4 sampai kerajaan Romawi berkuasa 27 tahun 27 sebelum Masehi. Nah, kalau kita baca Alkitab, firman ataupun kitab suci itu harus dapat dibuktikan secara geografis dan juga secara sejarah juga. Ternyata apa yang dilihat Raja Nebukadnezar itu akurat sampai tahun ini. Kerajaan Romawi berkuasa sampai 70 Masehi. Ya. Nah, yang belum apa? Yang belum digenapi. Ini di sini. Di bagian kaki itu terdiri dari besi dan tanah liat. Dan kita tahu ini akan digenapi pada zaman kita. Kerajaan Antikristus akan berkuasa di akhir zaman. Nah, di dunia ini kan banyak kerajaan-kerajaan toh ya. Ada kerajaan Inggris, kerajaan apa lagi? Thailand, Saudi Cup ya. Terus ada kerajaan apa lagi? Kerajaan hewan, paling sering nonton Nat Geo ya. Di dunia memang banyak kerajaan, tapi kenapa dituliskan 5 ini? Karena 5 kerajaan ini yang dituliskan dan dimimpi Nebukadnezar, mereka yang menguasai dunia, seluruh dunia, kekuasaannya seluruh dunia, mencakup global. Kalau yang kerajaan masing-masing kan kecil-kecil, dan satu negara per negara, ini beda. Kita hidup di zaman ini, dan nanti kita percaya kerajaan Antikristus akan berkuasa secara penuh 7 tahun di masa aniaya. Akan menguasai seluruh dunia. Sesudah itu Tuhan akan buat pemulihan segala sesuatu. Slide selanjutnya. Daniel 2 ayat 44. Setelah kerajaan Antikristus, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kita percaya itu adalah kerajaan Allah yang diberitakan Tuhan Yesus dan para murid. Ya. Di perjanjian lama pun Tuhan sudah menuliskan dan ini pasti akan digenapi. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari tadi kita belajar tentang kerajaan. Di dalam satu kerajaan itu ada apa sih? Slide-nya tolong. Dalam satu kerajaan, apa yang harus ada? Kita mulai dari yang kiri atas. Dalam satu kerajaan,
pasti ada raja, ya toh. Kerajaan bukanlah disebut suatu kerajaan kalau tidak ada rajanya. Yang pertama dalam satu kerajaan, di next aja, di spasi, pasti ada rajanya, ada kingnya. Nah, yang kedua dalam satu kerajaan, pasti ada wilayah atau teritorinya, teritori suatu kerajaan itu. Yang ketiga dalam satu kerajaan ada hukumnya atau aturan dalam satu kerajaan itu. Yang keempat dalam satu kerajaan ada penduduk atau rakyatnya. Ini dalam satu kerajaan pasti ada ini ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kira-kira nih, siapa yang menjadi raja dalam kerajaan Allah? Kita tahu Dialah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 9 ayat 6, saya bacakan aja. Yesaya 9 ayat 6. Ini yang sering kita nyanyikan di saat Natal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ingat, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah sebabnya kenapa kalau Natalan atau Paskah saya lebih suka membahas Tuhan Yesus kelak kemudian hari dia kembali sebagai apa. Kalau Natal kita masa ngerayainnya Yesus bayi terus, di kandang domba terus, di palungan terus. Sedangkan kita lebih dekat kepada penggenapan segala sesuatu bahwa dia akan datang kembali sebagai raja. Kalau misalnya juga kalau Paskah kita ngerayakan Yesus sebagai anak domba terus. Padahal dia akan kembali dalam waktu dekat menjadi singa dari Yehuda. Menjadi imam besar agung kita. Terus kalau kita selalu berpikir, oh Tuhan Yesus kan selama di dunia, waktu 2000 tahun yang lalu, dia tidak datang untuk menghakimi. Tapi kelak dia akan datang sebagai hakim yang adil, menghakimi setiap kita. Mari kita melihat dari kacamata kerajaan. Hidup kita, Tuhan kita, Raja kita, itu seperti apa? Nah, lalu juga kita mungkin sekarang ya, zaman sekarang susah membayangkan kerajaan itu seperti apa. Pertama Indonesia kan ya ada Raja Mataram, ada raja, tapi raja-raja yang ini ya, per daerah ya. Kita susah membayangkan kerajaan, hidup dalam kerajaan itu seperti apa tuh. Sekarang ini kan demokrasi, betul ya? Nah, tapi dalam kerajaan Tuhan, apa yang demokrasi? Demokrasi itu artinya apa sih? Kekuasaan di tangan rakyat. Betul? Demokrasi artinya apa? Suara rakyat itu sama ada suara Tuhan. Tapi dalam kerajaan Allah yang akan datang bukan demokrasi, tapi apa? Teokrasi. Suara Tuhan berdaulat di atas segalanya. Tuhan akan kembalikan itu. Bukan suara rakyat kebanyakan. Kalau suara rakyat kan, wah Tuhan jangan gitu dong. Tuhan kami minta raja, beneran dikasih raja, Saul toh. Tapi penghakiman Tuhan juga turun. Tapi dalam kerajaan Allah adanya adalah teokrasi. Tuhan berdaulat sepenuhnya. Nah, lalu saya membayangkan begini. Kalau tadi kita lihat patung Daniel, dalam penglihatan Daniel, kira-kira nih, orang Farisi zaman Tuhan Yesus tahu enggak tentang penglihatan itu? Tahu dong, mereka kan pegang firman Tuhan, mereka pegang Torah. Mereka baca Daniel, mereka mungkin apal Daniel. Mereka juga menantikan Tuhan kapan penggenapan bahwa kerajaan Tuhan yang kekal selama-lamanya itu akan dinyatakan. Sebenarnya sampai hari ini ya,
orang Israel, orang Yahudi menantikan Mesias. Kapan datang? Yang memulihkan bangsa Israel dan membebaskan mereka dari penjajahan. Sampai hari ini mereka menantikan Mesias. Karena apa? Mereka menolak Tuhan Yesus. Raja yang mereka nantikan, bayangan mereka nih. Raja yang gagah perkasa, naiknya kuda yang matanya berapi mungkin. Terus setiap ngomong, raja ini bisa menyemburkan api, mungkin bayangan mereka ya. Mereka menantikan raja yang keras, yang tegas, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus lahir dan mulai melayani, mereka syok. Syoknya kenapa? Loh iya, Yesus ini loh, dia membuat mujizat yang tidak mungkin dibuat manusia biasa. Bisa mencelikkan mata yang buta, bisa menyembuhkan yang timpang, dan bahkan membangkitkan orang mati. Mungkin dia Mesias. Tapi tunggu dulu. Kok beda seperti yang kita harapkan ya? Lah yang kita harapkan Mesias kita menunggang kuda yang gagah perkasa. Lah ini Tuhan Yesus menunggangnya keledai. Mesias yang kita harapkan dia raja yang berkuasa, yang hebat. Tapi Yesus yang kita tahu ini, yang kita lihat, bergaulnya sama pemungut cukai, orang berdosa, sama pelacur. Mereka kecewa. Itulah kenapa mereka tidak bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Raja. Karena apa? Ekspektasi manusia nih loh. Yang kita harapkan, pikiran kita itu jauh dari pikiran Tuhan. Raja yang kita punya adalah raja yang berbeda. Ada lagunya toh, Pak Petrus Agung pernah buat. Raja yang kita punya, raja yang berbeda. Dia raja yang besar, yang agung mulia, tapi dia mengasihi kita. Dia hakim yang adil, tapi dia menghakimi dengan benar. Penghakimannya benar, dan terlebih dia memberikan nyawanya ganti kita. Dia raja yang berbeda, dia adalah raja sekaligus imam, sekaligus dia nabi. Kasih dan keadilannya itu berjalan bersama. Dia raja yang menebus umatnya. Dia raja dan sekaligus mempelai kita. Raja kita raja yang berbeda. Kalau kita ngelihat tadi di gambar, 4 elemen dari kerajaan. Ya kita punya raja segala raja, Tuhan kita, raja yang berbeda. Yang kedua, raja pasti punya wilayah atau teritori. Kelak kerajaan Tuhan ditegakkan di atas muka bumi dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah 7 tahun masa aniaya, Tuhan memulihkan semuanya dan kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi loh. Dan pemerintahannya ada di Yerusalem. Tuhan memerintah umatnya dan bumi dipulihkan saat itu. Cepat aja, yang ketiga, dalam kerajaan ada hukum dan aturannya ya. Nah, waktu itu sempat kita berdiskusi, kira-kira aturan kerajaan Allah seperti apa? Mungkin kalau kita pernah dengar pengkhotbah yang bilang, loh, hukum Taurat kan sudah digenapi Tuhan, sudah tidak berlaku. Nah pertanyaannya, yang berlaku hukum apa sekarang? Kalau misalnya 10 hukum ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. Lah kalau itu sudah tidak berlaku, memang kita boleh membunuh sekarang. Memang kita boleh mencuri. Nah saya percaya dalam kerajaan Allah tidak awur-awuran. Kalau sudah digenapi, ya tidak apa-apa mencuri dalam kerajaan Allah ya. Tidak apa-apa membunuh, tidak apa-apa mengingini milik orang lain. Toh darah Tuhan Yesus sudah membayar semuanya. Lah mau jadi apa kerajaan Allah? Nah sebenarnya begini, hukum Taurat itu dibagi 3. Kan ada 631 aturan keimaman ya. Itu dibagi 3 sebenarnya. Yang pertama hukum yang dasar, hukum tentang yang fundamental seperti 10 perintah Allah. Yang kedua adalah hukum tentang kenegaraan. Misalnya kalau ada yang kedapatan berzina, dirajam dengan batu. Itu hukum bernegara. Terus yang ketiga,
Dari hukum Taurat adalah aturan seremonial. Misalnya masuk bait suci harus membawa korban. Terus aturan-aturan dalam bait suci. Aturan-aturan tentang peribadatan. Itu yang sudah digenapi oleh Tuhan. Dan itu yang dihapuskan. Jadi aturan tentang kenegaraan dan juga tentang seremonial itu sudah digenapi. Tapi yang fundamental, yang dasar ini tetap berlaku. Dan bahkan ya, di dalam kitab perjanjian baru, dalam perjanjian baru, hukumnya makin berat loh. Ya toh? Baru kita mengingini lawan jenis, sudah berzina loh. Sudah berzina. Kalau zaman dulu perjanjian lama, sudah tidur bersama, itu baru berzina. Perjanjian baru mengingini di pikiran, sudah berzina. Lalu kalau kita membenci sesama kita, itu sama aja membunuh. Kalau zaman dulu kalau kita menghilangkan nyawa orang, itu membunuh. Di perjanjian baru, kalau kita membenci aja, itu sudah membunuh. Bukankah lebih berat sebenarnya tuntutannya? Jadi itulah aturan dalam kerajaan Allah. Ada hukumnya. Yang keempat ada penduduk. Nah saya mau tanya nih, Yosa KTP-nya mana? Solo? Enggak, Solo. Iya. Nikita sudah punya KTP? Oh belum. Dia KTP-nya mana? Solo. Oh Sukoharjo. Ya. KTP saya KTP Kerajaan Sorga. Maaf ya. Loh betul loh. Kita hidup yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Keluarga negaraan kita sebenarnya adalah keluarga negaraan Kerajaan Sorga. Mulai dari sekarang saat kita hidup. Jadi hiduplah selayaknya warga Kerajaan Sorga. Amin. Nah, lalu kalau kita tahu ini semua buat apa? Apakah menjadi pengetahuan? Enggak. Yang pertama, untuk hidup kita tahu kita punya raja di atas segala raja, raja hidup kita. Tapi apakah kita sudah menempatkan dia sebagai raja dalam hidup kita? Seringkali kita dalam hidup kita menempatkan Tuhan sebagai pesuruh kita, sebagai penolong kita. Tuhan aku punya butuh ini, Tuhan aku minta ini, aku pengen ini Tuhan. Kita sedang tidak menempatkan Tuhan sebagai raja. Tapi kalau kita sadar bahwa kita warga kerajaan sorga, raja kita Tuhan Yesus Kristus, harusnya dia yang berdaulat dalam hidup kita. Bukankah hidup kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar? Biarkan kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Kita sering mungkin, Tuhan aku mau sekolah sini, Tuhan aku mau kerja ini. Tanpa kita melibatkan Tuhan, tanpa tanya Tuhan, tanpa kita cari kehendak Tuhan dalam hidup kita apa. Harusnya kalau dia raja, dia yang berdaulat penuh. Dan kita ngikut apa kehendak raja kita. Yang kedua, wilayah atau teritori. Apakah ada dalam hidup kita, dalam hati kita yang terus kita pegangi erat sampai hari ini? Mungkin kita berkata, Tuhan aku tidak bisa mengampuni orang ini. Tuhan apapun Tuhan suruh aku mau lakukan, tapi untuk mengampuni dia, sorry Tuhan belum bisa. Tapi wilayah kerajaan Allah dalam hidup kita, itu adalah seluruh hidup kita, segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi. Apakah ada hal yang kita masih pegang sampai hari ini? Tuhan mungkin suruh kita melayani, Tuhan tidak mau. Melayani capek Tuhan. Tuhan aku belum siap. Kalau masih ada wilayah dalam hidup kita yang Tuhan belum berdaulat, siang hari ini lepaskan dan biarlah kehendaknya jadi dalam hidup kita. Yang ketiga, hukum atau aturan. Hiduplah sebagai orang-orang yang ditebus, sebagai warga kerajaan Allah. Orang dunia itu mengharapkan kita lebih. Kita sering dengar kata-kata dari orang dunia nih, orang Kristen kok ya gitu ya. Orang Kristen kok nyolong ya. Orang Kristen kok males ya. Orang Kristen kok bohong ya. Orang dunia mengharapkan kita punya value yang lebih.
Dan mari kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Agar kalau orang lihat kita, ketemu kita, kenal kita, mereka berkata ada yang beda memang dari orang Kristen. Integritasnya itu loh. Mereka sungguh-sungguhnya itu loh dalam ibadah. Mereka sungguh-sungguh itu loh. Imannya benar-benar kuat. Dan mereka tidak ngeluh. Mereka tidak ngerengek-ngerengek, tidak minta-minta. Tapi mereka justru jadi berkat. Dan yang terakhir, percayalah bahwa kalau kita dalam Tuhan, kita sebenarnya keluarga negaraan kita adalah keluarga negaraan sorga. Kita disebut juga duta kerajaan sorga. Nah, pernah dengar kata duta besar ya? Kita duta-dutanya Tuhan di dunia ini. Kalau ada orang berpikir, Pak saya takut kalau tidak diangkat gimana? Ini saya beritakan satu hal yang kabar baiknya. Ini aturan internasional. Bahwa kalau misalnya suatu negara mengirimkan duta besar ke negara lain, misalnya siapa Pak Doni dikirim ke Zimbabwe jadi duta besar Indonesia. misalnya. Ya istrinya pasti ikut lah, sekeluarga lah. Nah, kalau misalnya di Zimbabwe tiba-tiba terjadi kekacauan, terjadi perang, apa yang dilakukan satu negara? Dia pertama kali menarik balik duta besarnya pulang. Tahu maksudnya? Kalau misalnya dunia ini semakin kacau, kerajaan antikristus berdiri kelak. Dunia keos, perang di mana-mana. Kerajaan surga juga akan melakukan yang sama. Hal yang pertama yang ditarik adalah apa? Duta-dutanya pulang. Dan dunia ditinggal keos. Tapi duta-dutanya pulang duluan. Amin. Jadi jangan takut tidak diangkat. Jangan, aku beriman pasti diangkat. Tapi kalau engkau duta kerajaan Allah, kita pulang duluan. Makanya saya tetap percaya pre-tribulation. Kita tidak ditetapkan untuk menerima murka Tuhan. Amin. Ya, saya terakhir langsung masuk ke, masih ada enggak slide-nya setelah ini? Sudah ya? Ya. Saya akan tutup begini. Saya percaya kita hidup di akhir zaman, penghujung dari akhir zaman. Pesan firman Tuhan tetap sama, berita kerajaan Allah tetap sama. Yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Tuhan Yesus, oleh para murid waktu itu. Apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sebenarnya dalam kasih Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, kita yang hidup di dalam perjanjian baru, Tuhan sudah sangat memberikan anugerah kasih dalam hidup kita. Setiap kali kita bersalah, kita pastilah dalam hidup ini kita masih dosa, masih salah. Kita masih sering nipu, kita masih tidak jujur dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dengan orang lain. Tapi dalam anugerahnya, selama kita hidup masih ada pintu pertobatan terbuka. Setiap kali kita datang kepadanya, bukankah dia berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Kalau kita datang kepadanya, mengaku dosa kita, dia akan mengampuni kita dan menyucikan dosa kita. Pertobatan adalah hal yang terus kita lakukan berulang-ulang. Setiap kali kita salah, Roh Kudus ingatkan, kita minta ampun, dan di situ pengampunannya turun. Selama kita hidup, pertobatan masih berlaku. Tapi kalau kita sudah meninggal, selesailah, tidak ada lagi pengampunan. Dan kita harus bertanggung jawab di pengadilan Allah. Jadi selama kita masih hidup, kalau Roh Kudus ingatkan apapun, dan mungkin kalau kita masih ada masalah dengan hubungan sesama kita, saudara kita. Mungkin kita tidak mengalami breakthrough dalam hal keuangan.
Kita terus bergumul dalam pergumulan yang sama. Kita mungkin saat ini masih terus belum mendapat jawaban doa kita. Hal pertama yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah pertobatan. Bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Bertobat itu kan artinya apa sih? Berbalik dari jalan kita yang jahat. Adalah langkah awal yang paling baik untuk kita bertobat. Dan minta Tuhan tolong pimpin kita sampai kita berkemenangan. Di awal minggu kemarin kami melayat satu hamba Tuhan yang senior di Solo, mungkin semua tahu ya, Pak Freddy Riva dipanggil pulang Tuhan. Kami pernah melayani di gereja beliau selama 2 tahun. Dan beliau adalah seorang yang hamba Tuhan yang sudah senior di Solo ya. Waktu kami melayat, apa yang saya dapat adalah firman ini. Hari-hari manusia itu seperti rumput, Mazmur 103. Hari-hari manusia seperti rumput dan seperti bunga rumput. Begitu angin melaluinya, tidak ada lagi, tidak ditemukan lagi. Kita cepat, waktu kita di dunia tidak banyak sebenarnya. Kalau kita menyadari ya, Tuhan kan kekal ya, dari kekekalan, terus tiba-tiba kita dilahirkan, kita ada di muka bumi dan kita hidup mungkin hanya satu titik, satu kelipan kecil. Dan tiba-tiba kita tidak ada lagi. Dalam bulan demi bulan, tahun demi tahun saya menyaksikan teman-teman kalau enggak Bapak rohani, orang-orang yang sudah di atas saya dipanggil pulang Tuhan. Cepat banget. Hari ini ada, besok sudah pulang. Enggak ada. Cepat banget. Tuhan punya kekekalan, Tuhan punya waktu sepanjang yang tidak berujung, tidak terbatas. Tapi waktu kita terbatas di atas muka bumi ini. Sayangnya, waktu kita terbatas. Tapi, waktu kita yang terbatas di atas muka bumi ini akan menentukan seperti apa kita kelak di dalam kekekalan. Kita mungkin bisa bergumul untuk masalah kita tiap hari. Bergumul terus ini itu. Tapi kalau kita tidak memikirkan kekekalan, kita hanya mikir harta dunia. Kita tidak pernah memikirkan harta di sorga. Masuk sorga mungkin, tapi masuk sorga kita tidak dapat apa-apa. Jadi rakyat jelata. Tadi kan ada penduduknya, ada rakyat jelata. Mungkin jadi rakyat jelata. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di atas muka bumi, selama kita hidup, kelak kita akan memerintah bersama Tuhan. Kita baca satu ayat ya. Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau hidup kita di atas muka bumi yang sangat terbatas ini, yang hanya sebentar ini, kita memikirkan kerajaan sorga. Kelak kita akan memerintah bersama Tuhan. Tapi kalau kita hidup hanya memikirkan hidup kita sendiri, diri kita sendiri, orang lain pun kita tidak hiraukan. Kita masuk sorga tidak dapat apa-apa. Hanya sebagai rakyat biasa. Wahyu 19 ayat 16, dan ini menarik. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Perhatikan, Raja di atas segala Raja. Yang Raja ini R-nya kecil, siapakah mereka? Ya kita semua ini loh. Raja di atas segala Raja.
Kan tadi di ayat sebelumnya kita sudah baca, mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Umat tebusannya kita yang melayani Tuhan, mengasihi Dia, memerintah sebagai raja di bumi. Dan Dia, Yesus Kristus Tuhan, disebutkan sebagai raja di atas segala raja. Saudara dan saya yang mau. Saya waktu, kaget. Kita sering nyebut toh raja di atas segala raja. Raja yang R-nya kecil siapa? Kita ini loh yang dimaksud. Kita ini yang dimaksud. Mari setelah mendengar ini kita mulai benahi fokus hidup kita lagi. Memang kita punya pergumulan, kita punya masalah, kita punya hal yang harus kita kerjakan selama di dunia. Tapi mulai berpikir dari kacamata kerajaan. Kerajaan Allah iya dan pasti akan datang suatu saat kelak. Entah kita dipanggil pulang duluan atau kerajaan antikristus berkuasa dan pengangkatan tiba. Yang mana lebih cepat? Tapi pastikan fokus hidup kita adalah Tuhan dan menyenangkan hatinya. Mulai kumpulkan harta di sorga daripada harta di bumi di mana ngengat dan karat akan merusakkannya. Tapi harta di sorga, dan saya percaya harta kita di sorga adalah Tuhan Yesus sendiri, pribadinya sendiri. Mari berbuah bagi kerajaan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Dan hidup yang kita jalani sekarang, saya ulang, akan menentukan kita jadi apa kelak di kekekalan. Hidup yang tidak bisa kita ulangi lagi sekali, tapi akan menentukan banyak dalam kekekalan masa yang tidak berakhir. Dan yang terakhir, kita mungkin lama ya asing enggak dengar tentang Injil Kerajaan ini. Kenapa enggak, saya ulang, kenapa enggak kasih karunia, enggak Injil berkat, enggak Injil prosperity, enggak Injil hyper grace, kenapa enggak Injil abundance yang harus diberitakan di akhir zaman? Saya akan sambung minggu depan, ya. Trailer aja. Kok serius amat? Amin. Mari tim PW bisa maju ke depan. Minggu depan saya akan bahas ini, masih kelanjutannya. Tapi kita akan belajar banyak tentang Injil Kerajaan, karena ini yang Tuhan mau. Ya, minggu depan saya akan lanjutkan. Kita nyanyikan layak dipuji disembah lagi ya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, nyanyikan lagu ini. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Bapak Ibu, waktu saya
dibukakan Tuhan tentang pelajaran Injil Kerajaan ini. Tiba-tiba semua hal yang di depan mata ini tidak mengganggu lagi. Misalnya ada orang yang menjengkelkan, ada hal yang menjengkelkan dan di luar keinginan kita, tiba-tiba tidak lagi mengganggu dan tidak menjadi distraction. Karena apa? Masa depan kita ada di dalam kerajaan Allah. Dan dalam kerajaannya adalah semua yang kita inginkan, semua yang kita rindukan, semua yang kita dambakan di atas muka bumi ini. Saya tidak mau ada seorang pun atau hal apapun, kejadian, peristiwa apapun yang mengambil bagian saya dari kerajaan sorga. Tidak ada seorang pun yang akan saya izinkan untuk mengambil mahkota saya. Kalau fokus hidup kita adalah kerajaan sorga, kita akan berbuah bagi kerajaannya. Kita akan melakukan semuanya bukan untuk manusia lagi, tapi untuk Raja di atas segala raja, untuk Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Dan Raja kita ada Raja yang berbeda. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kesusahan kita, dia tahu penderitaan kita karena dia sudah pernah mengalaminya. Waktu dia turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Tapi Raja kita berkata, engkau tidak akan dicobai lebih daripada kekuatanmu. Dan saat engkau dicobai pun Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk engkau bisa melewatinya. Raja yang kita sembah mau untuk kita menjadi pemenang, karena dia sudah menang di atas kayu salib. Mari siang hari ini pandang Rajamu sekali lagi. Fokus, arahkan hatimu, segala pikiran, tubuh, jiwa, roh, mata kita, telinga kita, pandang ke Sang Raja sampai dia datang menjemput kita, atau sampai kita melihat muka dengan muka. Dan siang hari ini ambil kesempatan yang terbaik, sembah Dia dengan sepenuh hati, sembah Dia dengan segenap jiwa, kekuatan akal budimu, sembah Sang Raja kita. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak disembah, ditinggikan di antara segala suku bangsa. Engkau layak dimuliakan. Engkau layak terima segala kekayaan, segala hormat, sanjungan. Sembah kami, Engkau Tuhan kami, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu jadi atas umat-Mu, atas setiap kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas bangsa kami, negara kami, dan atas seluruh bumi. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terus berbicara pada setiap kami dan ajari kami dari kebenaran. Kami mau melakukannya Tuhan, agar kami menjadi bijaksana dan hidup kami diubahkan. Kami menjadi pemenang, kami bangkit menjadi pemenang dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tetap berdiri, kita akan perjamuan kudus. Saya minta Pak Adi untuk memimpin. Ada yang belum menerima roti dan anggur? Ya, ada. Minta tolong dilayani di sebelah kiri. Saya akan bacakan Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal.
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita melakukan perjamuan kudus ini bukan suatu rutinitas, tapi biarlah kita mengetahui kebenarannya bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah menyerahkan tubuhnya bagi kita, darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Ini bukan suatu rutinitas, tapi ini iman kita, profetik kita, bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Dikatakan bahwa firman Tuhan, ketika kita makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membangkitkan kita. Dia akan memberikan kita kemenangan. Tuhan, kita akan di dalam dia dan dia dalam kita. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan Yesus. Untuk tubuh dan darahmu yang sudah Engkau curahkan di atas kayu salib. Layakan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima tubuhmu. Di tangan kami ini saat ini ada roti. Kami percaya ini bukan roti biasa, tapi ini adalah tubuhmu yang sudah Engkau serahkan bagi kami. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, kami makan tubuh Kristus ini. Mari kita makan. Tuhan, di tangan kanan kami angkat anggur ini. Kami percaya ini bukan anggur biasa, tapi ini darah-Mu sendiri. Darah yang telah tercurah di atas kayu salib, yang sudah menyucikan kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Dan kami percaya juga Tuhan, melalui darah-Mu ini Tuhan, kami memperoleh kemenangan. Kami percaya tidak ada maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kegagalan, tidak ada kemiskinan dalam hidup kami. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum darah Kristus. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya bahwa kami di dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Dan kami menyatu dengan Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk, saudara. Sambil pengumuman dibacakan, saudara boleh mempersiapkan persembahan terlebih dahulu. Mari kita berikan dalam ketepatan. Firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kita saling mendoakan karena doa orang benar besar kuasanya. Saatnya kita bergabung dalam pelayanan rumah sakit bersama tim kunjungan setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Rumah Sakit Brayat Minulya, Surakarta. Untuk info lebih lanjut hubungi Bapak Adi Wijanarko. Teladan adalah ekspresi cinta dan penyembahan kepada Tuhan. Kami mengajak saudara bergabung dalam pelatihan teladan profetik setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di Miracle Room.
Info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Jingjing. Bagi pelayan Tuhan, mari bersama kita bersehati mempersiapkan jiwa dan roh kita menyembah Tuhan dalam doa pelayan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat bertempat di Miracle Home. Doa pelayan juga terbuka bagi jemaat. Awali pagi hari sebelum beraktivitas dengan datang kepada Tuhan lewat doa dan pujian. Gereja mengadakan doa pagi setiap Sabtu pertama dan ketiga pukul 5 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Miracle Home. Info lebih lanjut hubungi Ibu Lia. Kerinduan dari gereja kita adalah dapat menjadi berkat bagi kota Solo dan bangsa-bangsa. Kami mengajak saudara sekalian ambil bagian dalam pelayanan Gereja PMI setiap Sabtu pertama dan ketiga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Info lebih lanjut hubungi Bapak Daud Hari. Amin, amin. Mari kita angkat persembahan kita. Saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri. Tuhan, kami datang saat ini, Tuhan, kami angkat persembahan kami. Engkau yang memberikan benih untuk ditabur, Engkau juga memberikan benih untuk kami makan, Tuhan. Bapa, saat ini biarlah Engkau yang layakan, Engkau kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Kami percaya, Tuhan, seperti kata firman-Mu, tidak ada orang miskin di antara kami. Dan kami percaya persembahan yang kami bawa ini juga akan menjadi alat-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu, dan juga lewat pelayanan gereja ini, Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih, Bapa, kami bawa setiap berkat-Mu yang ada, yang Kau berikan sepanjang minggu ini lewat persembahan hari ini. Dan setiap kami sehari ini akan menerima berkat firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Tuhan yang terus bawa kami pada pengenalan akan Tuhan yang sejati. Biarlah kami hidup seperti yang Tuhan mau. Kami mengerjakan bagian kami, destiny kami sampai garis akhir dengan kuat. Dan biarlah Tuhan, kami tidak mengizinkan seorang pun mengambil mahkota kami. Dan biarlah kami mendapat upah kami, bagian kami yang penuh Tuhan, saat kami kembali kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan pulang, kami mau terima berkat-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Kita semua yang diberkati, terima dengan iman dan percaya, dan kita aminkan sama-sama 3 kali. Amin, amin, amin.